Salah satu hal yang paling berperan dan sebuah konflik bersenjata besar seperti Perang Dunia II adalah kekuatan intelijen. Inggris adalah salah satu negara pelaku Perang Dunia II yang paling piawai memainkan perang intelijen ini. Pada tahun 1943, seorang mata-mata Inggris menyelinap ke kamp musuh sambil membawa dokumen rahasia palsu dan berhasil menipu mata-mata yang disebarkan pasukan Nazi. Dia berhasil membodohi Hitler dan membuat Hitler mengeluarkan perintah paling bodoh dalam hidupnya. Bisa dikata, mata-mata Inggris ini dengan sendirinya berhasil menyelamatkan ratusan ribu nyawa sekutu, menghancurkan fasisme di Italia di bawah rezim Mussolini, dan mempercepat akhir Perang Dunia II sekaligus kehancuran Nazi. Mendengar ini, Anda mungkin berpikir, bukankah ini cerita mata-mata biasa selama Perang Dunia II? Tetapi bagaimana kesan Anda jika saya sisipkan informasi tambahan bahwa mata-mata Inggris ini menyelesaikan semua aksinya itu setelah kematiannya? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Operasi Mincemeat atau Operasi Daging Cincang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menggempur Polandia secara kilat. 2 hari kemudian, atau pada tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis dipaksa menyatakan perang terhadap Jerman dan Perang Dunia Kedua pun pecah. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, menurut Perjanjian Versailles, wilayah Jerman Timur diserahkan ke Polandia. Wilayah yang diserahkan ke Polandia ini termasuk jalur sempit koridor Polandia ini. Gdansk atau Danzig di ujung koridor telah diubah menjadi kota bebas internasional yang didemilitarisasi. Ini juga merupakan pelabuhan terbesar dan salah satu pelabuhan terpenting di Laut Baltik. Ada lebih dari 1 juta orang Jerman tinggal di sini. Mereka dipisahkan dari Ibu Pertiwi oleh Polandia, sehingga Jerman tak pernah bisa melupakan atas hilangnya Danzig dan koridor Polandia. Setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933, dia bersumpah untuk membalas rasa malunya. Dia dengan cepat membangun kembali persenjataan Jerman, mengubah Jerman dari negara yang dipermalukan di bawah Perjanjian Versailles menjadi mesin militer terkuat di Eropa hanya dalam beberapa tahun saat itu. Dari September 1939 hingga akhir 1942, Jerman hampir menduduki sebagian besar Eropa dengan sistem penghancuran dan memperluas garis depan ke wilayah perbatasan Soviet Jerman di Afrika Utara. Tujuan utama Hitler adalah menaklukkan Uni Soviet dan mendominasi dunia. Saat itu, dunia terpecah menjadi 2 kubu, yakni kekuatan poros dan sekutu, kecuali beberapa negara netral. Kekuatan poros terutama dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang, dan mereka dianggap sebagai agresor dalam perang tersebut. Sementara pihak sekutu, meskipun hanya terdiri dari Inggris, Prancis, dan Polandia pada awal Perang Dunia II, tetapi kemudian Uni Soviet bergabung dalam aliansi pada Juni 1941. Disusul kemudian Amerika Serikat bergabung pada Desember 1941. Sepanjang Perang Dunia II, total 57 negara membentuk aliansi untuk melawan agresi kekuatan poros. Dari Oktober hingga November 1942, pertempuran El Alamein kedua pecah di medan perang Afrika Utara. Pertempuran ini berakhir pada kemenangan sekutu dan menjadi titik balik terpenting dalam kampanye Gurun Barat. Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, berharap pasukan sekutu menggunakan Afrika Utara sebagai batu loncatan untuk menyerang bagian selatan Eropa. Saat itu, ada 3 opsi pendaratan di Eropa Selatan,
yaitu Sardinia, Sisilia, dan Yunani. Ketiga wilayah ini berada di posisi strategis utama, tetapi secara perbandingan, Teluk Sardinia terlalu kecil, sehingga tidak kondusif untuk operasi pendaratan amfibi skala besar. Sementara Yunani juga relatif jauh dari wilayah inti kekuatan Poros. Jadi Sisilia pun menjadi pilihan terbaik untuk mendarat di Eropa Selatan. Ditilik dari peta, Sisilia adalah pulau terbesar di Laut Mediterania. Ia seperti kapal induk besar, mengambang di Laut Mediterania dengan ombak ganasnya. Jika semenanjung Italia diibaratkan dengan sepatu boot laut di Mediterania, maka Sisilia adalah permatanya sepatu boot yang dengan kuat mencengkram semua rute di Laut Mediterania. Artinya, dengan menguasai Sisilia, sama dengan menjaga keamanan jalur transportasi Mediterania. Selain itu juga dapat membuyarkan tekanan Jerman di front Soviet, sekaligus sebagai efek penggentar dan ancaman terhadap situasi politik di Italia. Churchill berkata bahwa Sisilia seperti perut kecil kekuatan Poros, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menancapkan pisau ke perut kecil ini. Tetapi Churchill juga mengatakan bahwa meskipun Nazi itu idiot, mustahil mereka tidak mengetahui pentingnya Sisilia, apalagi Hitler bukanlah seorang idiot. Hanya sekilas menganalisa, Hitler tahu persis bahwa pendaratan di Sisilia akan menjadi tujuan pasukan sekutu selanjutnya. Oleh karena itu, pasukan koalisi Jerman-Italia membangun lebih dari 10 bandara dan mengerahkan 13 divisi tempur utama, serta lebih dari 1.400 pesawat, dengan total kekuatan lebih dari 360.000 orang di pulau kecil dengan luas hanya 25.000 km persegi itu. Menghadapi pasukan pertahanan gabungan Jerman-Italia yang sangat besar dan peralatan militer yang canggih, itu akan menjadi pertempuran yang brutal bagi pasukan sekutu jika menyerang Sisilia. Dan meski berhasil merebut Sisilia, mereka juga harus menebusnya dengan mahal. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan pasukan sekutu? Para perwira senior dari kepala staf gabungan berpikir keras, hingga akhirnya merancang strategi cerdik, yaitu penipuan informasi untuk membuat Hitler keliru, mengira bahwa pasukan sekutu menargetkan Pulau Sardinia dan Yunani, bukan Pulau Sisilia. Dengan demikian berawal dari rencana inilah, lahirlah Operasi Mincemeat atau Operasi Daging Cincang. Mayat dari Langit. Pada April 1943, Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Serap terpilih untuk menjalankan Operasi Mincemeat. Kapal selam itu pernah berpartisipasi dalam operasi pendaratan di Afrika Utara. Kapten Bill Jewell tidak hanya memiliki pengalaman tempur yang melimpah, tetapi juga pernah melakukan misi intelijen dan loyalitasnya jelas tidak perlu diragukan lagi. Pada tanggal 19 April 1943, HMS Serap berlayar diam-diam dari pelabuhan Angkatan Laut Greenock, Skotlandia. Hanya Kapten Jewell yang mengetahui detail misi ini, sementara awak kapal lainnya hanya tahu mereka sedang mengangkut drum besi berisi es krim ke perairan dekat Spanyol. Kapal selam itu tiba di pantai Spanyol dekat Huelva pada dini hari tanggal 30 April 1943 setelah berlayar selama 11 hari. Jewell memerintahkan kapal selam untuk muncul ke permukaan dan mengunci semua pelaut di dalam kabin, hanya menyisakan 4 perwira bersamanya. Jewell berpesan pada keempat perwira itu bahwa misi berikutnya sangat rahasia, terkait dengan kehancuran kerajaan Inggris dan berhasil tidaknya misi antifasisme. Setelah menyelesaikan tugas, semua staf harus melupakan semua yang terjadi. Selanjutnya kemudian, Jewell meminta para petugas untuk mengangkat ember logam ke geladak, dan dari ember berisi es kering, tampak sesosok mayat berseragam mayor Inggris.
Mayat itu mengenakan jaket pelampung, sebuah tas kerja dikunci rapat diikat pinggang mayat. Jewel mengabaikan tatapan aneh para petugas dan dengan cepat memerintahkan mereka untuk membuang mayat itu ke laut. Gelombang yang ganas mendorong mayat ke garis pantai terdekat. Pada 30 April 1943, pukul 9.30 pagi waktu setempat, nelayan lokal Spanyol menemukan mayat tersebut dan segera melapor ke kantor Angkatan Laut Spanyol yang ditempatkan di kota tersebut. Beberapa perwira Angkatan Laut Spanyol segera meluncur ke pelabuhan. Dilihat dari seragamnya, mayat itu mungkin seorang perwira Inggris. Dan sesuai prosedur, mereka langsung menggeledah baju dan tas si mayat. Sertifikat petugas menunjukkan korban bernama William Martin, seorang kapten merangkap mayor Korps Marinir Kerajaan Inggris yang menerima perintah untuk melaksanakan tugas di markas operasi gabungan di Afrika Utara. Perwira Angkatan Laut Spanyol menduga pesawat yang ditumpangi Mayor Martin mungkin jatuh di perairan terdekat yang menyebabkannya mati tenggelam di laut. Barang-barang lain yang dibawa Mayor Martin termasuk selembar foto tunangannya, 2 pucuk surat cinta dari tunangannya, sepucuk surat dari ayahnya, kwitansi cincin pertunangan, sejumlah kecil uang kertas, beberapa helai perangko, palang merah kerajaan, jam tangan, rokok, korek api, pensil stub, kunci dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah 2 surat rahasia di tas kerja Martin. Salah satu surat itu ditulis oleh Sir Archibald Knight, Jenderal Staf Angkatan Darat Inggris, kepada sahabat lamanya, Sir Harold Alexander, wakil panglima tertinggi sekutu di teater Mediterania. Sedangkan surat lainnya ditulis oleh Louis Mountbatten, Komandan Operasi Gabungan Sekutu, kepada Sir Andrew Cunningham, Komandan Angkatan Laut Pasukan Ekspedisi Sekutu di Mediterania. Kedua surat rahasia itu secara samar-samar membocorkan sepotong informasi, yaitu target pasukan sekutu selanjutnya bukanlah Sisilia, melainkan Sardinia dan Yunani. Saat itu, Angkatan Laut Spanyol tentu tidak mengetahui isi penting dari surat rahasia tersebut. Awalnya mereka bertanya-tanya, mengapa tas kerja Mayor Martin diikatkan ke ikat pinggang. Belakangan, saat direnungkan, mungkin saja ketika suatu negara mengirimkan beberapa dokumen penting selama perang, mereka perlu memastikan bahwa kurir dan tas kerja yang berisi dokumen harus selalu bersama. Jika tidak, dokumen tersebut bisa saja ditukar oleh pihak lawan. Jadi cara paling sederhana adalah dengan mengikatkan dokumen di badan. Mungkin cara inilah yang digunakan Mayor Martin. Pada tanggal 1 Mei 1943, otoritas Spanyol menghubungi Francis Heselden, konsul Inggris di Huelva, dan otopsi dilakukan pada jenazah didampingi Heselden. Selama proses otopsi, Heselden terus mendesak dokter forensik Spanyol dengan mengatakan bahwa cuaca sangat panas, mayat mulai mengeluarkan bau busuk, jadi lebih baik kita cepat pergi dan makan siang. Akhirnya dokter forensik Spanyol dengan tergesa-gesa menandatangani surat kematian, menyatakan bahwa korban tewas karena tenggelam dan mati lemas. Jenazah kemudian dikembalikan ke Inggris. Sementara itu, Heselden dan atasannya berkomunikasi dengan naskah yang sudah disiapkan. Mereka memastikan bahwa komunikasi mereka akan diketahui oleh otoritas Spanyol dan bahkan mata-mata Nazi. Jadi mereka baik disengaja atau tidak membocorkan pentingnya isi tas Martin. Atasan Heselden terus mendesaknya untuk mengambil tas itu. Trik ini berhasil menarik perhatian Spanyol. Meskipun Spanyol secara permukaan merupakan negara netral pada saat itu, namun penguasanya, Francisco Franco, berkuasa dengan dukungan Nazi Jerman dan fasisme Italia. Secara pribadi, hubungannya dengan Hitler sangat dekat, jadi Spanyol netral di permukaan tetapi sebenarnya pro-Jerman.
Tapi justru inilah yang diinginkan sekutu. Mereka berpikir, meskipun komunikasi antara Heselden dan atasannya tidak disadap oleh mata-mata Nazi, otoritas Spanyol juga akan membeberkan kabar penemuan mayat dan dokumen penting dari mayat tersebut kepada Nazi Jerman. Koper Mayor Martin ditahan oleh Angkatan Laut Spanyol selama 11 hari. Selama itu, mata-mata Nazi yang serba bisa telah mengambil foto setiap barang di dalam koper Martin. Pada 11 Mei 1943, Heselden baru mendapatkan koper itu dari otoritas Spanyol dan mengirimkannya ke London. Begitu koper diterima di London, kedua surat rahasia itu langsung diperiksa. Segel amplop tampaknya tidak rusak, tetapi staf memeriksa kertas surat dengan kaca pembesar dan menemukan ada bekas lipatan halus di atas lipatan aslinya. Artinya, surat terkait pasti sudah pernah dikeluarkan dan dilipat kembali. Bulu mata yang sengaja dijepit dalam surat tersebut oleh militer Inggris di dalam kertas surat sebelumnya juga telah hilang. Hal ini membuktikan penilaian militer Inggris sebelumnya. Ewan Montagu, kepala operasi Mincemeat, seorang perwira Angkatan Laut Inggris pun tersenyum puas mengetahui hal itu. Tak lama kemudian, dia menelpon Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan mengatakan bahwa daging cincang telah digigit dan ikannya terpancing. Tidak diragukan lagi bahwa intelijen yang dibawa oleh Martin adalah informasi palsu yang sengaja dibocorkan kepada Nazi oleh pasukan sekutu. Tetapi mata-mata Nazi juga tidak mudah dikibuli. Mereka pasti akan memverifikasi keaslian informasi yang mereka dapatkan. Lalu, bagaimana caranya agar informasi palsu yang diverifikasi secara berlapis oleh mata-mata Nazi itu pada akhirnya akan meyakinkan Hitler bahwa informasi itu asli? Apakah mayat itu benar-benar sosok Mayor Martin? Berikut kita kembali dulu ke Januari 1943, saat lahirnya operasi daging cincang. Operasi daging cincang. Operasi daging cincang awalnya terinspirasi dari sebuah dokumen Detroit Memo yang ditulis oleh Laksamana Muda John Godfrey dari Departemen Intelijen Angkatan Laut Inggris pada tahun 1939 di awal Perang Dunia II. Godfrey mengibaratkan spionase dalam perang dengan menipu pasukan musuh hingga memancing ikan trout dengan joran lalat. Memo ini mencantumkan serangkaian ide untuk menipu musuh. Gagasan umum pasal 28 adalah sebagai berikut. Temukan beberapa mayat, masukkan dia ke dalam seragam pilot, masukkan dokumen palsu ke dalam sakunya, dan buang ke pantai untuk berpura-pura diterjunkan ke dalam kecelakaan. Pada bulan Oktober 1942, seorang perwira intelijen bernama Charles Cholmondeley dari British MI5 mengajukan proposal yang disebut Trojan Horse. Pasal 28 Memo Trout. Rencana tersebut menyatakan bisa mencari mayat dari sebuah rumah sakit di London, menuangkan air ke dalam paru-paru mayat untuk menciptakan ilusi tenggelam, memasukkan informasi ke dalam saku seragam mayat tersebut, kemudian membuang mayat di dekat garis pantai musuh, sehingga musuh salah mengira bahwa itu adalah kecelakaan pesawat sekutu atau awak pesawat yang jatuh ke air dan tewas tenggelam. Adapun alasan Cholmondeley menyebut rencana ini sebagai kuda Troya, karena dalam legenda Yunani kuno, tentara Yunani pernah mengepung kota Troya, tetapi tidak dapat didobrak dalam waktu yang lama. Jadi mereka meninggalkan sebuah kuda kayu raksasa berongga besar yang berisi beberapa prajurit Yunani. Terkait kuda Troya ini, sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga. Jadi saya tidak akan mengulas lagi lebih lanjut di sini. Namun, rencana kuda Troya Cholmondeley ditolak oleh atasannya karena menurut para perwira MI5, rencana itu terlalu gila dan sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi beberapa bulan kemudian, dalam pertemuan Casablanca pada Januari 1943, Komandan Sekutu dengan suara bulat memutuskan
untuk menyerang Sisilia sebelum Juli tahun itu dan menamakan Operasi Pendaratan Sisilia atau Operasi Husky. Menghadapi 360.000 pasukan pertahanan Jerman dan Italia di Sisilia, pasukan sekutu membutuhkan rencana cerdik dengan mengalihkan perhatian musuh. Pada titik ini, rencana gila Chumley tiba-tiba tidak lagi terlihat begitu gila. Militer Inggris menunjuk seorang perwira angkatan laut berpikiran jernih dan cermat, yakni Ewan Montagu, sebagai pemimpin dari rencana tersebut. Montagu bekerja untuk Departemen Intelijen Angkatan Laut Inggris yang ahli dalam taktik, penipuan, dan kontraspionase. Ia dilahirkan dalam keluarga aristokrat di Inggris dan mantan penasehat hukum keluarga kerajaan Inggris sebelum pecahnya Perang Dunia II. Belakangan, ia bergabung dengan Angkatan Laut Inggris dengan penuh semangat mengabdi pada negara. Namun patriotisme Montagu berpacu di medan perang tertunda oleh keahliannya yang tidak biasa. Seperti kata pepatah, menyerang lawan secara psikologis adalah pilihan terbaik, sementara pertempuran antar prajurit bukanlah pilihan bijaksana. Artinya, strategi terbaik dalam perang adalah menaklukkan hati lawan, bukan menaklukkan kota dan merampas wilayahnya. Montagu paling cocok menyerang hati lawan, kiasan serangan psikologis. Dengan cara ini, strategi kuda Troya disempurnakan di bawah bimbingan Montagu, berganti nama menjadi Operasi Daging Cincang dan dimasukkan ke dalam agenda. Setelah rencana aksi telah dirumuskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari sesosok mayat yang cocok. Mencari mayat. Di awal tahun 1943, Perang Dunia II berkobar di mana-mana. Logikanya seharusnya tidak sulit mencari sesosok mayat. Tetapi situasi sebenarnya justru jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Pertama, secara umum, jenazah korban memiliki catatan identitas dan akan ada anggota keluarga yang mengklaimnya. Sangat sulit menemukan mayat tanpa identitas dalam waktu singkat. Kedua, dalam keadaan ideal, mayat dalam operasi daging cincang haruslah sesosok laki-laki muda dengan tinggi, berat, dan bentuk badan harus memenuhi standar dasar prajurit Inggris. Selain itu, penyebab kematian adalah tenggelam atau setidaknya terlihat seperti tewas tenggelam. Waktu terus berlalu, Montagu tidak juga menemukan mayat yang cocok. Dia pun mulai cemas. Setiap hari dia berkeliaran di kamar mayat rumah sakit besar, selalu menanyakan apakah ada yang meninggal hari ini. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Januari 1943, keadaan menuju titik balik. Sebuah rumah sakit militer London menerima sesosok jenazah dari gudang yang ditinggalkan di dekat stasiun kereta King's Cross, London. Identitas si mati tidak dikenal dan tidak ada anggota keluarga yang mengklaim. Montagu sangat gembira, tetapi dia berkecil hati ketika mendengar penyebab kematiannya. Korban meninggal karena tidak sengaja menelan atau sengaja menenggak racun tikus. Tewas keracunan dan tenggelam adalah dua kasus yang berbeda. Tetapi kemudian dokter forensik memberitahu Montagu bahwa komposisi utama racun tikus adalah fosfor. Keracunan fosfor tidak mudah dideteksi, dan korban kecelakaan udara seringkali meninggal karena shock sebelum jatuh ke laut. Dalam kondisi ini, tidak akan ada air laut di dalam paru-paru orang yang meninggal. Orang mati akan menyerap sejumlah bahan kimia dalam proses mengambang di laut, dan kandungan fosfor dalam air laut juga tidaklah rendah. Mengingat waktu yang mendesak, Montagu memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Akhirnya menggunakan mayat tersebut sebagai umpan untuk operasi daging cincang. Dokter forensik juga berpesan kepada Montagu, jenazah tidak boleh dibekukan, hanya boleh didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius dan maksimal hanya boleh disimpan selama 3 bulan.
Segera mayat itu pun didorong ke kantor rahasia intelijen Angkatan Laut Kerajaan Inggris di 13 Regent Street, London. Penempatan status. Ian Fleming, anggota intelijen Inggris, memberi 51 ide taktik alternatif yang ia tulis pada sebuah dokumen. Dan setelah diperiksa, Churchill tertarik dengan ide nomor 28. Murah dan tidak membahayakan, tetapi kalau berhasil dampaknya luar biasa besar. Fleming memang penuh dengan ide brilian. Ia jugalah yang menciptakan tokoh super spy James Bond 007 yang terkenal hingga saat ini. Ide nomor 28 adalah menghanyutkan sesosok mayat masih segar ke area negara netral di mana terdapat agen musuh di sana. Mayat itu akan membawa dokumen fiktif super sensitif dan amat sangat rahasia dalam sebuah tas tangan dan dikesankan sangat vital, sehingga harus dibawa dengan cara memborgolkan ke tangan sendiri. Churchill ketawa. Ia setuju dan menyebut operasi pengecohan ini sebagai operasi daging cincang. Dinas rahasia lalu bekerja cepat. Mereka segera menciptakan sosok fiktif berusia sekitar 30 tahunan. Seorang tentara angkatan laut, pangkatnya jangan terlalu rendah, karena ia membawa dokumen super rahasia, sebab tidak mungkin dokumen peka itu dibawa oleh tentara berpangkat rendahan. Sebaliknya juga jangan terlalu tinggi. Perwira dengan pangkat kolonel ke atas tidak akan mungkin melakukan sendiri tugas lapangan. Musuh bisa curiga. Maka dipilih pangkat perwira menengah. Mayor lebih cocok. Nama Mr. X adalah William Martin, sebuah nama yang umum di Inggris dan akan sulit untuk menelusuri terah keluarga karena saking banyaknya. Dokumen pelengkap segera disiapkan. Ini harus serealistis mungkin. Lengkap juga dengan uang tunai, surat berhutang pada bank sebesar 79 pound sterling, 19 shilling, lengkap dengan cap dan tanda tangan direktur banknya. Disertakan juga foto si Mr. X di dalam tas. Namun membuat foto seseorang yang telah menjadi mayat sangat sulit. Waktu itu belum ada komputer yang bisa membantu memanipulasi foto. Maka pada awalnya, si gelandangan diberi seragam dan difoto, namun tetap saja tak memuaskan hasilnya. Pucat dan menyeramkan. Maklum, sudah jadi mayat. Akhirnya secara kebetulan, ada seorang tentara Amerika yang tengah bertugas di Inggris yang sosoknya mirip dengan Mr. X. Jadilah si tentara ini diambil fotonya dalam berbagai pose klop. Yang terakhir adalah wanita. Mustahil seorang mayor tanpa kehidupan pribadi. Tentu ia punya kekasih. Maka Mr. X ini lalu dibuat seolah-olah mempunyai kekasih dan sudah bertunangan. Ada banyak calon. Namun kalau dipilih foto wanita dari luar bisa heboh dan kemungkinan bocor juga bisa. Siapa tahu pihak Jerman yang mau dikerjai menyelidiki jati diri si wanita bisa runyam. Setelah putar otak dan agar aman, maka dipilihlah salah satu wanita dari deretan sekretaris yang bertugas di dinas rahasia yang memiliki wajah cantik. Namanya Jean Leslie. Ia akan berperan sebagai Pam, pacar Pak Mayor. Pam nama pasaran di Inggris, sulit untuk melacaknya. Jadi kantong Pak Mayor fiktif ini dipenuhi dompet, surat cinta, foto diri Pam, dan selembar bon pembelian cincin tunangan dari sebuah toko perhiasan terkenal di London seharga 53 pound 6 shilling. Dokumen harus lengkap dan nampak sahih tak terbantahkan dengan surat perintah dari seolah-olah komando tertinggi tentara Inggris di London kepada komandan tertinggi tentara Inggris di Afrika Utara, lengkap dengan tanda tangan, cap dan segel kerajaan. Tak lupa dokumen pendukung di mana pihak Amerika sebagai sekutu utama Inggris sendiri juga seolah-olah menyetujui dan mendukung operasi menyerbu Yunani. Beberapa waktu berselang setelah operasi ini dilaksanakan, terjadi kegaduhan. Kantor pengurai sandi Jerman yang bermarkas di Bletchley Park di utara London, Inggris,
yang bertugas menyadap seluruh lalu lintas pesan rahasia Jerman dari mulai Hitler sendiri sampai kepada tentara di lapisan paling bawah. Hari itu meledak oleh suatu sukacita yang meluap. Tepuk tangan, teriakan kemenangan membahana. Semua karena berita ini, Hitler tiba-tiba memerintahkan memindahkan seluruh divisi Avenger, tank berat yang ada di Prancis, sekitar 90.000 orang sesegera mungkin menuju Yunani. Jumlah itu masih ditambah 100.000 tentara dari Sisilia dan Italia, semua menuju Yunani. Negara kecil bernama Yunani meledak dengan seketika. Militer Jerman bertumpuk di sana. Semula hanya ada satu divisi, 20.000 hingga 30.000 orang tentara Jerman yang bertugas di sana. Sekarang jumlah itu membengkak menjadi 8 hingga 9 divisi. Itu bisa mencapai 500.000 orang. Benar penilaian Churchill, orang Jerman itu tidak punya selera humor, kaku dan patuh luar biasa. Kepatuhan yang bisa membangun sekaligus juga merusak. Mereka tetap percaya tanpa banyak bertanya, sekalipun pimpinan tersebut salah mengambil keputusan. Di saat Jerman menyadari telah tertipu, semua sudah terlambat. Tanggal 7 Juli 1943, tentara Jerman sudah bersiap di Yunani dan menanti pendaratan tentara Inggris dan Amerika yang ternyata tidak pernah mendarat di sana. Pagi tanggal 9 Juli 1943, serbuan sebenarnya dilakukan di Sisilia. Perlawanan tak begitu brutal. 160.000 tentara menyerbu bak air bah, dan tentara musuh yang menyambut sudah berkurang banyak. Jika dalam hitungan sebelumnya dikhawatirkan bisa jatuh korban lebih dari 10.000 orang, maka karena peran Pak Mayor Martin, jatuh korban hanya 1.400 orang. Kapal rusak karena mortir Jerman dan tenggelam pun hanya belasan jumlahnya, padahal sekutu tadinya memperkirakan 300-an kapal akan tenggelam. Singkat cerita, 50 tahun kemudian, karena perang sudah lama berakhir, pada tahun 1995, pihak keamanan dinas rahasia Inggris pun merilis jati diri Pak Mayor atau mayat gelandangan yang sebenarnya. Dia adalah Glyndwr Michael, seorang yang mengalami kepahitan di masa hidupnya, tetapi berubah hebat setelah menjadi mayat. Karena sudah terlanjur dibuang ke Huelva, Spanyol, maka ia pun dimakamkan di sana. Kita bisa mengunjunginya sewaktu-waktu. Lokasi makamnya bernomor 886, terletak di pemakaman umum di Huelva. Pada makam granit besar, tertulis di sini dimakamkan Glyndwr Michael yang telah berperan sebagai Mayor William Martin, anggota Angkatan Laut Inggris. Penyerbuan Sisilia yang sukses membuat peta Perang Dunia Kedua berubah drastis. Mussolini tumbang dan Italia bebas dari tirani fasisme. Semua berkat peran mayat seorang gelandangan aneh dan kocak, tapi nyata. Itulah kisah tipu-tipu paling sukses selama berlangsung Perang Dunia Kedua. Gelandangan yang malah jadi pahlawan setelah menjadi mayat begitu dramatis, kocak sekaligus heroik, hingga 2 kali diangkat ke layar lebar. Anda bisa menyaksikannya dalam film tahun 1956 dengan judul The Who Never Was dan Operation Mincemeat 2021. Selamat menikmati. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya.